Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Karliman di Adkar Channel. Masuk ke dunia modern, pemikiran yang mengguncang. Berkelana di zaman yang lebih modern, Mantik melangkah ke dunia yang penuh dengan perubahan dan pertanyaan tentang eksistensi. Dalam perjalanan ini, ia bertemu dengan René Descartes, seorang filsuf yang mengguncang dunia dengan keraguan metodologisnya. Di suatu malam yang tenang, saat mereka duduk di bawah cahaya bulan, Descartes berbicara dengan penuh keyakinan. Sebelum kita bisa mengetahui apapun, kita harus meragukan segalanya, kata Descartes dengan mata yang tajam menatap jauh ke depan. Logika adalah alat yang hebat, tetapi kita harus menggunakannya dengan penuh kesadaran. Hanya dengan meragukan segalanya, kita bisa memastikan kebenaran. Mantik merenung sejenak. Saya berpikir, maka saya ada, kata Descartes lagi. Mantik merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tidak lagi logika sebagai sesuatu yang pasti, tetapi kini harus melalui proses keraguan yang mendalam. Sebuah suara dalam dirinya berkata, apa artinya kebenaran jika kita tidak bisa meragukannya terlebih dahulu? Namun perjalanan Mantik berlanjut. Ia bertemu dengan Immanuel Kant yang dengan bijak mengingatkan bahwa logika tidak bisa hanya mengandalkan pemikiran a priori untuk memahami dunia. Dalam sebuah pertemuan yang penuh keheningan, Kant berbicara tentang keterbatasan pikiran manusia. Logika bisa membantu kita menyusun argumen, kata Kant, tetapi kita tetap terjebak dalam kerangka pengetahuan terbatas yang membentuk cara kita melihat dunia. Kita hanya bisa memahami dunia melalui lensa yang terbatas oleh struktur pikiran kita. Mantik terdiam, merenung dalam-dalam. Ia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh alam semesta seolah terkunci dalam kotak pemikiran manusia yang sempit. Apakah logika benar-benar dapat membawa kita ke pengetahuan yang sepenuhnya objektif? Pikirnya. Efek eureka muncul, seakan sebuah cahaya baru menerangi jalan Mantik. Ia menyadari bahwa meskipun logika adalah alat yang kuat, ada batasan-batasan yang harus diterima. Ia tidak lagi bisa melihat logika sebagai sesuatu yang absolut. Ia mulai memahami bahwa logika hanya bisa membawa kita sejauh kemampuan manusia untuk meragukan dan memahami dunia yang terbatas. Era kontemporer, logika dalam dunia yang semakin rumit. Pada akhirnya Mantik sampai di dunia kontemporer, tempat filsuf-filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger mengajarkan bahwa logika tidak dapat menggambarkan seluruh kompleksitas eksistensi manusia. Sartre dengan keyakinannya akan eksistensialisme berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan terkutuk untuk memilih. Dan dalam kebebasan ini, kita menemukan makna hidup, suatu makna yang tidak bisa hanya dijelaskan melalui proposisi benar atau salah. Sartre menyadari bahwa dalam kehidupan manusia ada dimensi subjektivitas yang tak terjangkau oleh logika. Di hadapannya, Mantik merasa terhimpit, tidak mampu menjelaskan kesadaran individual yang begitu rumit dan personal. Pada titik ini, Mantik bertanya-tanya, apakah logika bisa menjangkau kebebasan manusia yang begitu kompleks? Perjalanan ini membawanya lebih jauh kepada Martin Heidegger yang mengingatkan bahwa manusia bukan hanya Homo sapiens,
yang berpikir secara rasional, tetapi juga homo eksistensial yang eksistensinya mencakup pengalaman hidup yang tidak dapat dipahami hanya dengan kata-kata atau argumen rasional. Heidegger memperkenalkan konsep being atau ada dalam kaitannya dengan waktu dan ruang yang jauh melampaui kemampuan logika untuk mengartikan. Mantik menyadari bahwa logika hanyalah alat dan dunia keberadaan manusia mengandung dimensi yang lebih dalam dan lebih gelap, di luar jangkauan deduksi atau inferensi. Namun, perjalanan mantik di dunia kontemporer belum selesai. Ia bertemu dengan Ludwig Wittgenstein yang mengingatkan bahwa logika itu terikat oleh bahasa. Bagi Wittgenstein, apa yang bisa kita katakan, apa yang dapat kita pikirkan, tergantung pada bahasa yang kita gunakan. Dalam bukunya yang terkenal, Tractatus Logico Philosophicus, ia mengungkapkan bahwa batas-batas bahasa adalah batas-batas dunia. Ini adalah pemikiran yang mengguncang, karena logika meskipun sangat berguna dalam menganalisis proposisi dan kalimat-kalimat tertentu, tetap terperangkap dalam struktur bahasa yang membatasi. Mantik mulai merasa bahwa meskipun ia berusaha keras memahami dunia dengan bantuan struktur formal dan logika simbolik, ia tetap terkungkung dalam lingkaran bahasa yang menutup kemungkinan untuk mencapai kebenaran yang lebih dalam dan lebih universal. Kini, Mantik mendapati dirinya dalam dunia yang semakin kompleks, di mana logika simbolik dan logika matematika muncul sebagai jalan baru untuk berpikir tentang dunia. Namun logika ini pun meski lebih kuat dan lebih presisi, tidak dapat menyentuh makna subjektif atau nuansa pengalaman manusia yang lebih halus. Dalam dunia yang semakin rumit ini, Mantik merasa terjepit, berusaha keras untuk memahami, tetapi semakin menyadari bahwa dunia tidak dapat hanya dipahami melalui struktur formal yang kaku, dan bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang bisa dijangkau oleh logika murni. Setiap pertemuan ini membawa Mantik lebih jauh dari sekedar menjadi alat untuk menggali kebenaran dalam bentuk proposisi sederhana. Kini, ia mulai merasakan keterbatasannya, dan semakin mendalam ia menyadari bahwa tidak semua yang benar atau penting dapat dijelaskan dengan kata-kata atau argumen yang terstruktur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.